Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas pengaruh krisis SVB ya di Amerika. Apakah nanti akan merembet ke bank-bank yang lain, khususnya yang ada di Indonesia, atau ke saham-saham yang lain ya, misalnya saham komoditas atau saham-saham yang lainnya. Nanti kita belajar dari historisnya ya, krisis-krisis yang pernah terjadi dan kira-kira pengaruh besarnya apa, dan apakah sebaiknya kita menaruh dana kita di saham-saham tertentu untuk menghadapi krisis tersebut, ataukah kita pegang cash dulu ya. Kita lihat situasinya apakah ini benar-benar bisa terkendali atau malah tambah parah ya. Ini kalau kita cek berita-beritanya ini ya, beberapa analis mengatakan bahwa krisis yang terjadi di Amerika ini berbeda dengan krisis saat krisis ini ya, Lehman Brothers itu ya. Jadi berbeda. Tapi kalau kita lihat dari perkembangannya ya, mulai sekarang ya sampai krisis ini itu sudah menular ke 11 bank ya. Dan Amerika memutuskan menyuntik modal sampai 462 triliun ya. Yang kita khawatirkan adalah krisis ini bisa merembet ke Indonesia ya. Jadi bisa jadi nanti Amerika menaikkan suku bunganya, kemudian investor menarik investasinya dari Indonesia, kemudian terus merembet ya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi? Kita lihat ini yang maksimum. Nah, ini kalau kita lihat ini krisis 2008 ya. Ini HSG turun dari 2600 ke 1300 ya. Turun 1300 poin. Kemudian ada krisis lagi nih tahun berapa? Ini 2013. 2015 ada krisis lagi. Ini dari 5.400 ke 4.000, turun 1.000 poin. Nah, ini yang COVID nih ya, turunnya banyak nih, dari 6.000 ke berapa ini? 4.000 ya, 2.000 poin ya. Nah, ini kalau kita lihat saham-saham misalnya kayak BCA ya, coba kita lihat. BCA ini lumayan ya, lumayan tetap naik ya, walaupun ada krisis. Dia ini sempat krisis ya, turun nih. Ini di 2020 turun drastis, tapi 2000 berapa ini? 2021 sudah naik lebih tinggi ya. 1 tahun udah naik tinggi. Nah, ini sekarang udah naik. Kemudian saham-saham misalnya yang lain ya, apa ya? BRI mungkin ya. BRI juga naik. Kalau kita lihat saham yang lain misalnya apa ya, komoditas ya, coba saham batubara, coba kita lihat Adaro. Ini Adaro turunnya tajam nih teman-teman ya. Ini kalau saham komoditas ya naik turun seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sempat di 1600 2008, kemudian turun 2009 tuh di 400. Turunnya banyak banget, terus habis itu naik, terus turun lagi, tapi ini sekarang sudah naik di 2700 ya. Jadi tetap ada kenaikan ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan MDKA, coba MDKA pertumbuhannya bagus ya teman-teman.
ini tetap bagus. Terus kemudian yang lain misalnya apa ya, ITMG naik turun ya, ITMG naik turun. Kalau kita bandingkan misalnya kayak saham Era ya, Era coba itu. Era juga naik turun. Tapi itu ini ya, saham apa ya yang kira-kira masih bisa bertahan ya? Sido coba, Sido itu dari tahun berapa kita lihat. Sido itu dari tahun 2013 ya, dia tidak mengalami krisis 2008 ya. Jadi ada beberapa saham yang ternyata relatif stabil ya, walaupun sempat turun tapi dia rebound lagi ya, mungkin ya nunggu setahun atau 2 tahun tuh rebound lagi ya. Ini kita lihat chartsnya, ini BNI juga bagus ini ya, BNI kita lihat bulanan. Bentar, kita. BNI 2008 coba kita lihat. Ini 2007, 2008 di sini ya. Ini turun ya sampai 500 ya, teman-teman. 395. BNI itu turun dari 2000 sampai 309. Ini krisis 2008 ya. Tapi kemudian sudah naik tinggi ya. Ini tahun berapa ini? 2020 Covid ini juga sempat turun di 3000. Sekarang udah 9000 ya. Jadi beberapa saham yang ternyata masih bertahan itu ya saham-saham kebanyakan saham-saham perbankan ya teman-teman. Kalau saham-saham yang komoditas itu relatif kurang stabil ya. Ini coba kita dilihat di watchlist ya kita yang diversifikasi saham ya. Cleo ya, coba kita lihat Cleo. Cleo ini 2018. Ini enggak mengalami krisis juga ini ya. 2020 sempat turun di 272 ya. Dari harga tertingginya 600-an ya. Tapi habis itu naik tinggi sampai 700. Setelah itu turun lagi ya. Ini turun lagi tahun berapa nih? Desember 2022. November, Desember, Januari, sekarang bertahan di 400-an ya, sekitar 400-an. Telkom kita lihat. Telkom juga masih naik turun. Astra coba. ...2008 Astra di mana nih coba kita. Ini 2008 ini ya Astra. Ini sempat turun di 900-an ya. Dari harga 1600 ya. Ini dari 2700 sampai 900, kemudian naik lagi ya. Jadi Astra ini termasuk sekarang sudah berapa? 6 ribuan ya, sudah naik lagi ya. Nah, ini turun pas apa ini? Pas Covid kemarin turun. Sekarang sudah naik lagi di 3200, sekarang sudah naik. Jadi saham Astra ini termasuk salah satu pilihan juga ya saat krisis terjadi ya. Dan ini beberapa yang prediksi bahwa krisisnya bisa berlanjut sampai 6 bulan ke depan ya.
terutama di saham-saham yang berkaitan dengan teknologi ya. Apakah nanti berlanjut ke saham-saham yang lain ya, tentu saja kita harus waspada karena harus mengikuti terus perkembangannya, apakah krisis ini akan lanjut atau enggak. Memang sebaiknya kita mengurangi portofolio kita ya di saham ya. Kalau misalnya sudah profit atau cuan ya kita take profit dulu lah, jangan sampai nanti kebablasan sahamnya turun lagi. Oke ya teman-teman, untuk pembahasan tentang krisis ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap gunakan money management yang ketat ya. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengamati terus di depan komputer atau HP ya, sebaiknya gunakan auto stop loss ya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba sahamnya turun drastis, itu kita batasi sampai 5% atau 4% turun, itu sudah terjual. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.